Netizen sedih meski Timnas Indonesia U17 bantai Guam 14-0. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan kemenangan yang meyakinkan. Berhadapan dengan Guam di Stadion Pakansari Bogor, hari Senin 3 Oktober 2022. Garuda Nusantara menang dengan skor telak 14-0. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Kwetrik Arhan Kaka. Sementara sisa gol Timnas Indonesia dipersembahkan Muhammad Narendra Tegar, M. Rizky Afrizal, Sultan Zaki Prama, Jihan Pahlavi, Muhammad Gausi Rawi, Vigo Denis, Habil Abdillah, Nabil Asyura, Jidabin plus 1 gol bunuh diri dari Donovan Moss. Meskipun meraih kemenangan dengan skor telak atas Guam, ternyata netizen Indonesia juga ada yang bersedih. Mereka menganggap kemenangan Indonesia terasa hambar karena masih termuang tragedi Kanjuruhan. Timnas Indonesia U17 selebrasi sewajarnya saat bungkam Guam 14-0. Para pemain Timnas Indonesia U17 melakukan selebrasi seadanya ketika mengalahkan Guam dalam kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong. Timnas Indonesia U17 sukses menghajar Guam 14-0 dalam partai pertama Grup B kualifikasi Piala Asia U17. Meski menang telak, Timnas Indonesia U17 melakukan selebrasi seadanya dan tidak berlebihan. Hal itu dilakukan untuk menghargai korban dari tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa penonton. Presiden Jokowi akan memberikan santunan 50 juta rupiah bagi keluarga korban jiwa dan menggratiskan perawatan serta pengobatan untuk korban luka-luka. Sintayong lagi-lagi harus cari asisten baru. Gelaran Piala AFF 2022 kian mendekat. Persiapan Timnas Indonesia mendapat sedikit gangguan. Zendan Radonjic menyampaikan pengunduran diri dari posisi sebagai asisten pelatih Sintayong. Permohonan itu sudah disetujui oleh PSSI dan Coach STY. Perihal pengunduran diri Radonjic ini diungkapkan secara resmi oleh PSSI. Lebih lanjut disebutkan Coach STY memastikan posisi Radonjic tidak akan dibiarkan kosong. Putusan Radonjic mundur membuat posisi asisten Coach STY di Timnas Indonesia seperti kursi panas. Tidak ada yang mampu bertahan lama di sana, terutama mereka yang berasal dari luar negeri. Sebelumnya 2 kali dia harus merelakan asistennya pergi karena berbagai alasan. Pada tahun awalnya menangani Timnas Indonesia, Coach STY ditinggal oleh Gong Oh Kyun. Setahun lalu, Coach STY Kim Hae Won, Lee Jae Hong, dan Kim Woo Jae memutuskan pulang ke Korsel. Tokyo Verde doakan kebaikan sepak bola Indonesia. Ucapan duka dan dukungan untuk tragedi Kanjuruhan datang silih berganti dari insan sepak bola seluruh dunia. Tak mau terlewat bek andalan Timnas Indonesia Pratama Arhan dan klubnya Tokyo Verde menyampaikan pesan duka mendalam atas tragedi yang mencoreng nama sepak bola Indonesia itu. Pratama Arhan yang baru saja kembali dari memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Timnas Curaçao itu tak bisa menutupi rasa kesedihan kala mendengar kabar memilukan dari sepak bola tanah air. Tampak skuad Tokyo Verde yang terdiri dari pemain, pelatih, dan official club kasta kedua Liga Jepang itu berfoto dengan secari kertas bertuliskan Pray for Indonesian Soccer. Manajemen Persebaya dan ribuan bonek kirim doa untuk Aremania. Ribuan supporter Persebaya Surabaya memadati Tugu Pahlawan Surabaya Senin malam. Mereka memenuhi ajakan manajemen Persebaya untuk menggelar aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan di Malang. Sebelumnya manajemen Persebaya Surabaya melalui berbagai akun media sosial mengajak bonek menghadiri acara ini dengan mengenakan pakaian serba hitam serta membawa lilin masing-masing. Koordinator Green North 27 atau bonek Tribun Utara Hussein Ghazali menyampaikan aksi ini sebagai bentuk solidaritas untuk Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Aksi solidaritas bonek tidak hanya mengirim doa bersama dengan manajemen Persebaya Surabaya. Sebelumnya mereka menunjukkan duka cita mendalam dengan mengirim karangan bunga kepada supporter Arema FC Aremania. PSSI stop Liga 1 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kompetisi kasta tertinggi Indonesia atau Liga 1 musim 2022-2023 bakal rehat lebih lama imbas dari tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Beberapa jam usai tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa 125 orang, PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator Liga 1 mengumumkan kompetisi akan dihentikan selama 1 pekan terhitung mulai 2 Oktober 2022. Namun setelah melihat kondisi terkini dan ikut berkunjung ke Stadion Kanjuruhan Malang, Ketum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menyatakan Liga 1 akan disetop untuk hingga waktu yang tidak ditentukan. Komnas HAM selidiki dugaan penyalahgunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM menyelidiki dugaan penyalahgunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan. Diduga ada unsur pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam penggunaan gas air mata oleh kepolisian di Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan setidaknya 125 korban jiwa. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Muhammad Khairul Anam. Dia mengatakan bahwa timnya sedang bekerja untuk mengumpulkan barang bukti soal indikasi penggunaan gas
gas air mata yang diduga ditembakkan secara berlebihan dan kadaluarsa kepada para supporter Arema FC. Pihaknya sendiri juga telah menerima sejumlah bukti-bukti lain berupa foto, video, dan rekaman suara dari Aremania yang berkaitan dengan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Selain itu, Komnas HAM juga telah berkomunikasi dengan beberapa keluarga yang meninggal dunia untuk mengambil keterangan. Boaz Solosa minta semua pihak berhenti saling menyalahkan. Penyerang PSS Sleman, Boaz Solosa merasa sedih melihat banyaknya korban meninggal dan luka-luka di insiden berdarah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Namun Boaz lebih sedih karena banyak pihak yang saling menyalahkan, padahal ia merasa saat ini yang terpenting adalah memikirkan para korban. Boaz lantas menghimbau semua pihak untuk berdoa bagi keluarga yang kehilangan dan bagi pemulihan yang tengah dirawat. Demikian dari unggahannya di Instagram pribadi @boazsolosa pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu.